Oke, yuk kita bahas sebuah tradisi yang kayaknya udah jadi bagian dari kita semua setiap tahun, tapi mungkin kita belum sepenuhnya sadar seberapa besar kekuatannya. Kita akan bedah soal beban yang tak terlihat, yaitu psikologi di balik tradisi saling memaafkan saat Lebaran. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini. Kenapa sih kita harus saling minta maaf setiap Lebaran? Apa ini cuma ritual sosial aja yang kita ulang-ulang tiap tahun tanpa makna? Ternyata, jawabannya jauh lebih dalam dan penting dari yang kita bayangkan. Coba deh kita pakai perumpamaan sederhana ini. Menyimpan dendam itu rasanya persis kayak kita masukin batu berat ke dalam tas ransel kita. Awalnya mungkin gak seberapa, tapi coba bayangin kita bawa tas itu kemana-mana, setiap hari selama bertahun-tahun. Siapa yang pegel? Ya kita sendiri. Siapa yang capek? Kita juga. Orang lain mungkin gak sadar kita lagi bawa beban seberat itu. Nah, memaafkan itu bukan soal orang lain, tapi soal keputusan kita untuk akhirnya meletakkan batu itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama buat meluruskan beberapa hal. Karena seringkali kita itu ragu atau bahkan menolak untuk memaafkan gara-gara kita salah kaprah soal apa arti memaafkan yang sebenarnya. Nah, ini penting banget. Biar paham apa itu memaafkan, kita harus tahu dulu apa yang bukan termasuk memaafkan. Pertama, memaafkan itu beda sama rekonsiliasi. Memaafkan itu urusan internal di dalam hati kita. Rekonsiliasi itu soal membangun lagi kepercayaan sama orang lain. Bisa aja kita memaafkan, tapi belum tentu mau rekonsiliasi. Terus, memaafkan itu juga bukan berarti memaklumi kesalahan orang lain. Dan yang paling penting, memaafkan itu bukan melupakan. Luka yang cuma dilupakan tanpa diproses itu bakal tetap ada di sama. Jadi, intinya begini. Secara psikologis, memaafkan itu adalah proses yang kita lakukan demi keuntungan diri kita sendiri. Titik. Ini bukan soal ngebebasin orang yang salah, tapi soal membebaskan diri kita dari belenggu emosi negatif yang bikin kita terus terikat sama masa lalu. Ini adalah tindakan untuk kedamaian batin kita sendiri. Para ahli bahkan membaginya jadi dua jenis. Ada yang namanya pemaafan keputusan. Ini langkah awalnya. Kayak kita bilang dalam hati, oke, aku nggak akan bales dendam. Tapi yang benar-benar punya dampak luar biasa buat kesehatan mental kita, itu adalah pemaafan emosional. Disinilah transformasi perasaan yang sesungguhnya terjadi saat kita berhasil mengganti amarah dengan rasa empati. Sekarang, ayo kita lihat bukti ilmiah di balik perasaan lega setelah memaafkan. Karena ini bukan cuma soal perasaan ya, ini tentang apa yang terjadi di dalam biologi tubuh kita. Waktu kita menyimpan dendam, tubuh kita itu menganggapnya sebagai sebuah ancaman yang nggak pernah selesai. Akibatnya, sistem saraf kita terus-terusan ada di mode siaga 1. Siap untuk lawan atau lari. Ini benar-benar menguras energi fisik dan mental kita loh. Dan ini bukan cuma perasaan gak enak aja. Dampaknya itu nyata banget ke tubuh kita. Dan ini sudah dibuktikan berulang kali oleh penelitian. Tubuh kita itu membayar mahal untuk setiap dendam yang kita simpan. Hormon stres meningkat, tekanan darah naik, jantung berdebar lebih kenceng. Wah, capek banget. Nah, dengan memilih untuk memaafkan, kita itu secara aktif ngasih sinyal ke sistem saraf kita kalau ancamannya udah selesai. Kita seolah-olah menekan tombol off pada alarm stres kronis di tubuh kita. Akhirnya, tubuh kita bisa mulai memperbaiki diri dan kembali ke kondisi tenang. Lihat deh perbedaannya di grafik ini. Kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, ada tubuh yang terus-menerus terbakar oleh stres akibat dendam. Di sisi lain, ada tubuh yang akhirnya bisa menemukan kelegaan dan ketenangan. Pilihannya benar-benar ada di tangan kita. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan lihat gimana satu keputusan untuk memaafkan ini bisa menciptakan efek berantai yang positifnya luar biasa buat hidup kita. Penelitian udah sangat jelas soal ini. Manfaatnya itu jauh lebih dari sekedar nggak marah lagi. Dengan memaafkan, kita bisa mengurangi kecemasan, tidur lebih nyenyak, bahkan sistem imun kita jadi lebih kuat. Ini adalah salah satu hal paling menyehatkan yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dampak positifnya itu menyebar ke semua aspek hidup kita. Kesehatan mental jadi lebih stabil, kondisi fisik membaik, dan bahkan kemampuan kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain juga jadi lebih kuat. Semuanya saling terhubung. Ada kutipan yang bagus banget dari Dr. Frederick Laskin, salah satu peneliti top di bidang ini. Dia bilang, memaafkan adalah tentang mengambil kembali kekuatan pribadi Anda.
Ini artinya memaafkan itu bukan tanda kelemahan, tapi justru sebuah deklarasi kekuatan kita. Jadi intinya adalah kita berhenti membiarkan kejadian di masa lalu atau perbuatan orang lain menentukan perasaan kita hari ini. Kita ambil alih lagi kendali cerita hidup kita. Kita bukan lagi korban, tapi kita jadi pahlawan dalam cerita kita sendiri, yang memilih untuk sembuh dan terus maju. Nah, semua ini akhirnya membawa kita kembali ke titik awal pembicaraan kita, momen spesial Lebaran yang kita rayakan bersama-sama. Kita bisa melihat tradisi Lebaran ini bukan cuma sekedar adat. Ini adalah sebuah momen yang didukung oleh budaya kita untuk melakukan sesuatu yang sangat sehat bagi diri kita sendiri. Lingkungan sosial seolah-olah memberi kita izin dan dorongan untuk melakukan tindakan penyembuhan diri ini. Prosesnya sebenarnya bisa kita sederhanakan jadi 2 langkah ini. Pertama, kita harus jujur sama diri sendiri dan mengakui beban rasa sakit yang selama ini kita bawa. Kedua, kita buat komitmen yang sadar untuk melepaskan beban itu. Ingat, bukan untuk orang lain, tapi untuk kebebasan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya inilah pesan utamanya. Memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri di momen Lebaran ini. Ini adalah tindakan menyayangi diri sendiri yang paling dalam. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua. Siapkah kita untuk meringankan hati di hari raya ini? Beban itu memang nyata, tapi pilihan untuk meletakkannya juga sama nyatanya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.